Sobat Utama, balik lagi bareng aku Putri Khalika, mahasiswa Universitas Taman Jagakarsa, program studi psikologi. Kali ini kita kedatangan Kak Ayu. Halo Kak, boleh kenalin diri Kakak? Halo semuanya, balik lagi nih, aku juga Ayu nih yang dulu mungkin pernah ngisi juga nih di podcast. Tapi kali ini udah ada Putri, udah aman lah ya. Mungkin kita ngobrol aja kali ya. Boleh. Nah, gimana? Sekarang aku lagi aktif-aktifnya nih main sosmed segala macam. Ngeksis kayaknya ya. Waduh, Instagram, TikTok semuanya aku cobain. Tapi Kakak tahu nggak video viral-viral baru-baru? Oh iya benar, nih lagi apalagi yang viralnya masih muda banget. Yang 47 detik. 47 detik. Jangan ditonton. Jangan ditonton. Tapi ketawa kayak udah nonton ya. Nah itu tanggapan Kakak gimana tuh? Oke. Jadi ya mungkin biasa balik lagi sih ya, sekarang namanya sosial media tuh jempol tuh udah nggak bisa dikontrol lah ya. Maksudnya yang harus kontrol tuh pikiran kita, diri kita yang ngebawa positif gitu. Jangan membawa sosial media itu menjadi negatif gitu. Karena kan balik lagi ya, semua konten kan kita yang bisa milih dong, yang bisa sensor mandiri lah ya, nggak bisa yang namanya orang lain gitu yang nih lu harus tonton, nih lu harus komentar gitu. Atau mungkin secara tanpa kita sadarin kayak kita suka nge-share masalah pribadi, terus kan banyak banget tuh yang suka curhat-curhat. Nah itu kan sharing. Sebenarnya sih mungkin kalau sharingnya bermanfaat, it's okay ya. Tapi kalau misalkan sharingnya yang ya mungkin ke arah negatif, yang orang mungkin hampir 95% itu antara nggak peduli dan 5%-nya kayak ih apaan sih, pasti gitu. Jadi bukannya yang curhat malah oh kasihan ya gitu. Pasti ada rasa-rasa yang kayak rasain lu gitu. Itu pasti ada gitu. Makanya selalu sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin emang hal-hal yang kayak gitu yang harus kita hindarin juga. Mungkin share masalah pribadi, terus masalah keluarga, masalah atau mungkin kan karena banyak marak penipuan juga kan. Gitu. Jadi kayak tanpa kita sadarin kita foto depan rumah ternyata ada nomor rumah kan ya, pernah viral juga kan. Jadi terus ada juga yang tanpa disadarin juga alamat rumah kita malah dipakai buat yang nggak bener gitu. Jadi ya data-data kita kepake juga yang sebenarnya itu malah dampak negatif kan. Padahal kita cuma mau share, oh kita lagi di depan rumah, ngerugiin diri sendiri juga ya jadi ngerugiin diri kita sendiri gitu kan. Ya terlepas lagi sih kalau misalkan sosial media ya mungkin kita yang lihat-lihat influencer yang mana yang menurut kita emang bermanfaat lah gitu. Yang bukan oh nih influencer ini kayaknya cuma sharing-sharing ini doang kok, kayaknya nggak apa-apa kita tonton, kita follow gitu kali ya. Harus ada filternya sendiri gitu ya Kak. Benar. Jadi soalnya kalau misalkan kita nggak ngefilter diri kita sendiri buat apa yang kita tonton, apa yang kita komentarin, itu pasti bakal ya terbawa sama kita kayak oh dia aja nggak apa-apa kok, dia aja gitu. Nah sama paling kalau menurut aku sih jangan membuat konten atau jangan kita sebagai maksudnya sebagai viewers gitu ya, mungkin kita kan kayak oh seru nih nontonin ini, viewersnya banyak nih atau like-nya banyak, kayak kayaknya kalau gue nggak tahu kayaknya gue kudet nih gitu. Itu nggak juga sih menurut aku ya. Jadi kayak kita tonton apa yang sesuai kita pengen aja gitu ya, menurut bermanfaat buat kita gitu. Kalau misalkan kita nonton tiba-tiba wah ini prank seru, terus besokannya dia ikutin gitu ya, padahal itu nggak sesuai sama habitnya atau lingkungannya dia gitu ya, otomatis kan bakal ngerugiin dia, ngerugiin lingkungan dia, pasti kan kayak gitu kan. Nah terus tuh kalau misalkan yang influencer ya mungkin kontrol dari diri kita, jangan ibaratnya maksudnya kayak nggak bermanfaat tuh bukan karena dia itu influencer tuh emang bikin konten yang semena-mena gitu, enggak, tapi mungkin kitanya yang ngambil positifnya aja gitu. Mungkin menurut dia, oh ini positif kok, ya nggak apa-apa, sah-sah aja mau buat prank kayak mau buat apa gitu. Itu menurut kita ya sah-sah aja. Cuman kan mungkin ada segi lain ya, maksudnya positif dari sisi lain yang mungkin ya masih banyak kok kalau misalkan mau buat konten yang secara kreatif, terus secara inovatif ya minimal tidak merugikan orang lain. Nah gitu. itu dia, karena
Kayaknya sekarang tuh orang-orang banyak yang kebelet viral gitu ya, karena betul. apa aja asal viral dikit, oh gue harus bikin nih gitu kan ya, sampai ada yang siram-siram lumpur segala macam itu, tidur di hutan. Iya kan, itu tuh kayak sampai banyak banget sampai akhirnya dilarang gitu kan ya kan. Bener. Itu tuh menurut kakak enggak banget juga ya berarti ya kak sama yang kebelet viral gitu ya. Jadi kalau maksudnya banyak sih kayak gitu-gitu, aku juga kan scroll TikTok juga. Nah mungkin kalau yang di TikTok atau yang di Instagram gitu, nah aku juga sempat liatin maksudnya kayak ya kalau buat aku sih itu kan gak ada manfaatnya ya, jadi aku suka skip kalau aku, jadi kayak ini nggak ada manfaatnya buat aku. Mungkin kalau sekedar hiburan ya it's okay, sebagian orang ngerasa itu, dan kalau buat aku kayak aduh nggak ada manfaatnya, jadi aku skip gitu. Mungkin kalau yang menurut aku bermanfaat pasti aku akan maksudnya rewatch lagi atau tonton lagi kayak gitu-gitu sih. Cuman kalau yang kayak kebelet viral, jangan menjadikan cuman pengen viewers banyak terus subscribers banyak sampai ngebuat malu-maluin diri kita sendiri, karena kan jejak digital itu lumayan jahat ya, maksudnya betul. Kita mungkin update-nya sekarang nih, cuman kita nggak tahu nanti terjadinya tuh kapan. Kita sudah sampai lupa gitu kadang ya. Gitu kayak emang gue pernah posting ya, kayaknya gue nggak pernah posting deh. Tapi ternyata pas diinget-inget, oh gue pernah posting 10 tahun yang lalu. Nah itu kan ternyata masih ada jejak digital, bahkan ibaratnya aku udah pernah posting di Facebook, kita login aja itu foto masih kita bisa upload sendiri loh, maksudnya bisa kita download, bener nggak sih, karena itu jejak digital gitu. Jadi ya hati-hati sih sama ibaratnya sosial media lah, karena kan namanya jempol, kita nggak tahu tiba-tiba tulis-tulis aja gitu, paling gitu sih. Berarti harus bentengin diri juga ya kak kita. Oh sama ya, mungkin walaupun kita kadang suka gini Putri, ada yang di sosial media rajin komentar. Iya. Tapi di real life-nya, di live-nya tuh dia, di realitanya tuh kayak pendiam, anteng, nggak pernah komentar gitu. Nemu banyak sih aku yang kayak gitu. Pasti ada kan beberapa orang yang kayak gitu, dan itu mungkin ya logikanya gini. Kita bisa memecahkan balon tanpa kita menyentuh dengan tetesan air jeruk. Jadi air jeruk itu cuma kena cipratan balon, tapi bisa memecahkan. Tandanya apa? Ibaratnya kita tanpa bisa bertemu orang lain, orang banyak gitu, tapi kita bisa merasa sakit hati dengan hinaan orang melalui sosial media. Karena apa? Kesalahan kita sendiri gitu. Jadi ya mungkin kita yang harus berhati-hati upload, kita yang harus hati-hati komentar. Mungkin kita komentar kayak cuman ih kok gitu sih misalkan gitu, terus tiba-tiba serangan, otomatis kan kita yang padahal kita lagi komennya lagi di rumah, lagi makan, lagi nyantai, tiba-tiba cuman iseng gitu, ternyata jadi kok diserang netizen nih gitu. Jadi kadang suka yang bikin gitu sih, yang bikin aduh sakit hati. Ya balik lagi ke mental, apalagi Putri anak psikolog ya. langsung aduh mental gue down, apa sih bahasanya ya kalau misalnya udah depresi nih gitu, paling gitu sih. Ya apalagi kalau komen gitu, karena kan kita juga nggak tahu ya mood orang yang lagi kita komen tuh kayak gimana, dia lagi baik atau enggak gitu kan, takutnya malah memperburuk situasi hati dia gitu kan. Berarti kita juga harus bijak ya kak kalau bersosmed tuh. Nah, kalau dari kakak ada nggak tips-tips gimana sih cara bijak bersosmed tuh, itu yang kayak gimana sih menurut Kak Ayu? Nah paling ya kalau misalkan kita mau upload sesuatu atau kita mau bikin konten, lebih baik ya mungkin yang secara kreatif. Kan masih banyak cara ya, maksudnya bukan hanya apalagi masih banyak kok cara yang mungkin entah kalian sharing masalah belajar, terus sharing masalah ilmu-ilmu ya mungkin sejarah, IPA dan lain-lain, atau mungkin kayak kalian hobinya apa gitu. Misalkan hobi kalian musik, ya kalian share aja musik kesukaan, atau mungkin judul lagu yang mungkin kita banyak nggak tahu tapi ternyata itu jadi ilmu atau manfaat buat orang lain. Oh gue tahu kok dari akun dia gitu. Itu banyak kok yang kayak gitu-gitu. Nah mungkin, atau aku demen nontonin masak-masak ya. Karena mungkin balik lagi sih, aku suka masak, hobi masak. Jadi padahal aku nggak tahu kayak kondimen-kondimen apa yang sebenarnya aja bikin mie itu udah cuma pakai bumbu sama mie instan biasa, tapi bisa lebih enak gitu ya ternyata ya. Ada yang pakai santan lah, ada yang pakai pernah coba aku. Nah itu tuh maksudnya kan sebenarnya nggak ada secara langsung ya. Tapi karena ya ada yang bikin konten gitu kayak
kayak boleh coba deh, ternyata enak ya, itu kan menurut kita bermanfaat gitu. Jadi ya mungkin lebih kreatif lagi, terus kita inovatif, terus tidak menyakiti perasaan orang lain, atau mungkin kita lebih menjaga etika dan sopan santun juga di dalam bersosmed juga. Soalnya kalau kita dunia langsung ya kita bisa ketemu raut mukanya seperti apa, dan kan kalau di sosmed ya kita nggak tahu nih dia nada bicaranya seperti apa, mukanya seperti apa. Jadi kita harus jaga etika juga biar nggak menyakiti kondisi dia tuh di sana seperti apa gitu. Ya minimal itu sih, nggak menyakiti, walaupun kita bukan yang kreatif, terus bukan yang nggak apa-apa, cuman tidak menyakiti atau tidak merugikan orang lain gitu sih. Kalau dari aku, yang penting tetap menebarkan positif vibe aja. Aku lihat-lihat sekarang juga Kayu kayaknya berkecimpung di media kreatif gitu ya Kak. Sering bikin konten juga. Nah dari yang Kayu pelajarin gitu, ada nggak sih hal atau tips lagi gitu, gimana sih cara bikin video yang kreatif, menarik, tapi tetap ngasih dampak positif ke orang banyak gitu? Ya kalau dari aku sih, karena aku sudah beberapa kali kayak bikin konten gitu ya, kayak gimana nih caranya video ini atau foto ini nyampe pesannya gitu. Minimal walaupun nggak FYP atau tidak trending, minimal yang nonton itu gitu ya bisa bermanfaat dan bisa ada yang nyangkut nih gitu. Nah itu harus fresh, idenya juga harus fresh. Kalaupun idenya nggak fresh ya balik lagi, kalau cuman berdasarkan ya udah yang penting viral, ngikutin orang, dikemasnya asal-asalan. Nah itu satu, dikemasnya harus secara baik juga. Dalam arti kemas secara baik bukan berarti ya dikemasnya ya kita bisa memanfaatkan HP yang ada atau properti yang ada, tapi bukan berarti yang kayak ya udah amatiran apa segala macem, cuman kita nggak ngerti nih pesannya mau ngapain, pasti kan gitu kan. Nah atau mungkin sempet yang kalau pernah lihat juga ada yang kayak mandi lumpur kayak gitu-gitu. Nah itu kan ibaratnya sebenarnya konten, cuman kayak mau ngapain gitu, nggak nyampe pesennya gitu. Nah mungkin alangkah baiknya kalau buat konten ya kita yang fresh, yang kreatif, yang message-nya tuh sampai ke kita gitu. Yang kita rasain tuh kayak walaupun dia nggak viewersnya nggak banyak, itu akan memberikan dampak juga nih ke kita pribadi, yang mungkin aku sendiri pun buat konten itu pun kayak ternyata makin belajaran juga ya begini. Itu terus ibaratnya nggak mematikan kita buat stuck di situ-situ aja gitu. Jadi kayak terus berinovasi, terus improve, terus kreatif sih gitu kalau mau buat konten. Berarti intinya kalau kita mau buat konten itu kita harus tetapin dulu ya Kak, kita mau message apa sih yang mau kita sampaikan ke orang banyak gitu. Mau dibawa kemana gitu. Bener-bener sih. Wah, makasih banget ya Kak. Berarti itu berarti kita harus yang pertama kita harus ngefilter dulu kalau mau bersosmed. Terus apalagi tuh Kak tadi? Harus sopan santun juga. Sopan santunnya dijaga. Dalam lagi karena kan jempol kan lumayan jahat ya. Kadang kita ngetik oke doang aja kayak kok oke doang, kayaknya dia bete gitu. Sekarang kita ada bedanya ya? Oke sama E-nya double. Benar-benar. Kadang kalau orang itu jadi beda. Oke, makasih gitu ya. Hurufnya pokoknya harus double biar terlihat tidak jutek ya. Kalau makasih gitu. Harus sesimpel itu berarti ya Kak. Benar. Karena kan kita nggak tahu nada intonasinya sih ya. Paling itu. Mungkin ya boleh di follow kalau mau lihat konten-konten aku di bisa di mana tuh Kak? Instagram @official Utama Jaga Karsa @official ya. Yang megang kontennya Uniftama nih guys. Jadi boleh ya, nanti dia mau lihat Putri di dalamnya pasti ada otomatis ya. Oke segitu aja mungkin ya Kak. Makasih banyak udah ngeluangin waktunya. Segitu aja konten kita kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye Sobat Utama.